shot. Oh, it's gone in! Unbelievable! He batted us across. Andik Firmansyah adalah sosok pesepak bola Indonesia yang telah mencuri perhatian banyak orang berkat kecerdikannya dalam mengolah si kulit bundar, menjadikan namanya bersinar di dunia sepak bola tanah air. Karir gemilangnya di dalam negeri tidak diragukan lagi, dan dia juga pernah mengukir prestasi sebagai salah satu pesepak bola Indonesia yang bermain di luar negeri. Namun sayangnya, kabar terkini mengungkapkan bahwa sang pemain yang dahulu dijuluki Messi dari Asia, kini statusnya memprihatinkan. Asalnya saat ini dirinya sebagai seorang tanpa klub alias pengangguran. Nanti Minutes akan merangkum transformasi karir sepak bola Andik Firmansyah. Let's check it out. Awal meniti karir. Andik Firmansyah lahir di Jember, Jawa Timur pada 23 November 1991. Merupakan sosok anak yang penuh dedikasi dan kerja keras sejak kecil. Untuk meraih cita-citanya sebagai seorang pemain sepak bola, ia telah menghadapi banyak tantangan. Bahkan, dalam masa sekolah dasar ia berjuang menjadi penjual es di Tambak Sari, Surabaya. Orang tuanya yang mengalami kesulitan keuangan hanya memiliki sedikit dana untuk mendukung impiannya menjadi seorang pesepak bola. Meskipun awalnya dihadapkan pada penolakan untuk mengejar karir sepak bola, namun pemain yang memiliki kecintaan pada sepak bola ini tidak pernah patah semangat. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha dengan segala cara untuk mewujudkan impiannya. Untuk mengembangkan karir sepak bolanya, Andik bahkan rela menjual es dan bermain sepak bola dalam turnamen antar kelurahan, semata-mata untuk mengumpulkan uang guna membeli sepasang sepatu bola. Perjuangannya mendapatkan terobosan ketika pelatih SSB Suryana Garudi melihat bakat luar biasanya. Rudi memberikan kesempatan kepada Andik untuk bermain di sepak bola di Surabaya tanpa dipungut biaya. Dari sinilah Andik Firmansyah mulai meniti karir sepak bola dan kemudian bergabung dengan timnas Indonesia. Nama Andik mulai meroket karena kecepatannya yang menjadi ciri khasnya. Bahkan dia pernah membuat pemain sekelas David Beckham kesal karena berhasil mengelabui sang mega bintang dalam satu pertandingan persahabatan beberapa tahun sebelumnya. Ada cerita menarik di balik kemampuan lari cepat. Ia belajar melatih kecepatannya di tanjakan di Surabaya dan bahkan berlomba melawan taksi. Kisah perjalanan pemain yang mengawali karir profesionalnya di Persebaya U18 ini merupakan inspirasi bagi banyak orang karena ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah menjadi kunci keberhasilannya. Puncak karir gemilangnya. Musim 2013 menjadi tonggak awal dari kiprah internasional Andik Firmansyah dengan catatan 40 gol dari 92 match. Penampilannya yang apik bersama Persebaya Surabaya menarik perhatian klub-klub dari Amerika, Jepang, dan Malaysia. DC United dari Major Liga Soccer atau MLS pun memberikan kesempatan trial kepada Andik. Meski hampir dipinang oleh klub tersebut, Andik memutuskan untuk tidak menerima tawaran tersebut karena tak ingin hanya dijadikan alat bisnis dari sisi marketing klub. Tak berhenti di situ, pemain yang meraih Best Goal di AFF World 2017 ini juga diberi kesempatan berlatih dengan klub Jepang Ventforet Kofu. Namun Andik sekali lagi menolak karena dasar kepentingan bisnis dari klub tersebut. Setelah itu, klub Malaysia Terengganu FC mencoba merekrutnya, akan tetapi Andik belum berani menandatangani kontrak walaupun sudah ada kesepakatan harga. Dan pada tahun 2013, akhirnya pemain yang berposisi winger ini menemukan klub yang cocok untuknya yaitu Selangor FC. Dia memilih klub tersebut karena melihat banyak mantan pemain Indonesia yang pernah bermain di sana. Keputusan tersebut membawa keberuntungan karena bersama Selangor FC, Andik bersinar dengan 67 penampilan dan 11 gol, serta berhasil mempersembahkan gelar Piala Malaysia 2015. Pada musim 2018, ia terus menjajal negeri jiran tersebut dengan bergabung di Kedah FC setelah kontraknya dengan Selangor FC tak diperpanjang. Sayangnya, cedera menghambat karir Andik dan membuatnya hanya bermain dalam 18 laga dan 11 gol bersama Kedah FC, sehingga kontraknya tidak diperpanjang. Pada awal 2019,
pemain yang berhasil mengantarkan timnas mengamankan posisi runner-up di Piala AFF Cup 2016 ini memilih kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Madura United untuk dekat dengan keluarganya. Namun cedera kembali mengganggu penampilannya dan dia hanya bermain sebanyak 24 kali dan hanya mencatatkan 2 gol di Liga 1 2019. Hingga pada tahun 2020 menjadi kesempatan baru bagi Andik. Dia bergabung dengan Bayangkara FC dan menjadi bagian penting dari strategi pelatih Paul Monster. Namun setelah kepergian sang pelatih, penampilannya mengalami penurunan dan dia lebih sering duduk di bangku cadangan. Di akhir musim 2022-2023, Andik Firmansyah berpisah dengan Bayangkara FC setelah tampil dalam 53 pertandingan dan hanya mencetak 1 gol. Nasibnya sekarang yang tanpa klub. Tentu saja bagi para penggemar sepak bola di Indonesia, berita tentang Andik Firmansyah yang kini berstatus tanpa klub tentu menjadi suatu hal yang disayangkan. Saat melihat dari berbagai sudut pandang, ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab sulitnya Andik mendapatkan tawaran baru di antaranya. Faktor usia menjadi pertimbangan utama. Andik Firmansyah yang saat ini telah mencapai usia 31 tahun. Dunia sepak bola modern, klub-klub cenderung lebih tertarik merekrut pemain muda dengan potensi pengembangan jangka panjang. Meskipun Andik memiliki pengalaman dan kualitas yang luar biasa, klub-klub mungkin lebih memilih berinvestasi pada pemain yang lebih muda dengan masa depan yang lebih panjang. Performa dan cedera juga menjadi faktor penting. Performa Andik dalam musim-musim sebelumnya serta riwayat cederanya dapat mempengaruhi minat klub-klub lain untuk merekrutnya. Jika Andik mengalami penurunan performa atau sering mengalami cedera yang berulang, klub-klub mungkin akan enggan mengambil resiko dalam rekrutnya. Para manajer dan perekrut klub biasanya mencari pemain yang secara konsisten memberikan kontribusi positif dan tidak membawa resiko cedera yang berlebihan. Persaingan di BRI Liga 1 Indonesia juga menjadi faktor krusial. Kompetisi di Liga Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan klub-klub berlomba-lomba merekrut pemain berbakat untuk meningkatkan performa mereka dan bersaing di tingkat tertinggi. Sebagai hasilnya, para pemain harus memiliki performa yang konsisten dan menonjol untuk mendapatkan perhatian klub-klub besar. Persaingan yang ketat ini dapat membuat sulit bagi pemain yang tidak memiliki klub untuk menemukan kesempatan yang cocok. Tawaran kontrak yang tidak sesuai dengan harapannya juga menjadi pertimbangan. Selama bursa transfer, tawaran kontrak dari klub-klub lain mungkin tidak sesuai dengan harapan pemain yang berpostur 163 cm ini. Baik dari segi durasi kontrak, gaji, atau peluang bermain secara reguler. Andik mungkin memiliki persyaratan tertentu yang ingin dipenuhi sebelum menandatangani kontrak baru. Dan klub-klub yang tertarik mungkin tidak dapat memenuhi permintaannya. Semua faktor ini menjadi pertimbangan bagi Andik Firmansyah dalam mencari klub baru. Nah itulah cerita tentang Andik yang saat ini berstatus tanpa klub. Semoga Andik dapat menemukan kesempatan dan klub yang sesuai dengan keinginannya untuk kembali berkiprah di lapangan hijau. Dan terus memberikan kontribusi bagi sepak bola tanah air. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Thanks for watching. Bye!